Pemirsa, sejumlah bencana alam mulai dari longsor, banjir, dan hujan badai melanda berbagai wilayah di Indonesia. Mengantisipasi bencana hidrometeorologi yang sering terjadi di akhir tahun, warga pun diminta waspada. Banjir bandang terjadi akibat meluapnya aliran sungai Cisurupan di Sumedang, Jawa Barat. Banjir yang terjadi Sabtu sore ini mengakibatkan sejumlah wilayah longsor dan menimpa rumah warga. Tidak hanya merendam rumah warga, banjir juga membuat aktivitas warga lumpuh karena akses jalan tidak bisa dilalui akibat tebalnya lumpur dan pohon yang tumbang. Curah hujan tinggi juga mengakibatkan aliran sungai Cibala di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat meluap. Akibatnya puluhan rumah warga terendam banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter. Banjir bandang menerjang perkampungan warga di Kecamatan Binuang, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Air berarus kencang menerjang 3 dusun, yaitu Dusun Saluran, Dusun Amola, dan Dusun Saurang. Banjir bandang ini terjadi akibat sungai di perbatasan Provinsi Sulawesi Barat dan Selatan meluap. Selain merendam permukiman warga, banjir juga menyebabkan area persawahan ikut terendam. Budaya hujan es. Sementara itu di Jakarta, fenomena hujan es melanda sejumlah wilayah. Salah satunya di kawasan Dewi Sartika, Kramat Jati, Jakarta Timur. Dalam video yang beredar, tampak es sebesar batu kerikil jatuh berbarengan dengan hujan deras. Butiran es juga berjatuhan ke kaca mobil yang tengah melintas. Sementara di Tebet, Jakarta Selatan, salah satu warga merekam momen hujan es di sebuah parkiran motor. Tak hanya di Jakarta, hujan lebat disertai angin kencang menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Karawang pada Sabtu sore. Akibatnya, papan reklame yang berada di Jalan Baru arah Kelari, Karawang ini roboh. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut terkait cuaca ekstrim yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia, kita telah terhubung dengan Muhammad Irsal Yuliandri, Prakirawan Cuaca BMKG. Selamat sore Pak Irsal. Selamat sore Mbak Stefani. Baik, Pak Irsal, sebenarnya apa yang dimaksud dengan bencana hidrometeorologi dan apakah ini memang kerap terjadi pada periode akhir tahun? Iya, yang perlu diketahui bahwa saat ini berdasarkan jumlah ZOM atau zona musim di Indonesia, sudah 74% wilayah Indonesia itu masuk di musim hujan. Kemudian untuk puncak musim hujan sendiri itu diperkirakan pada Desember dan Januari. Nah, di saat ini atau di masa musim hujan dan puncak musim hujan ini kerap terjadi bencana hidrometeorologi, Mbak Stefani, seperti banjir bandang, dan juga tanah longsor. Nah, penyebabnya itu berdasarkan dinamika atmosfer yang kami pantau di BMKG, mulai dari faktor global, kemudian regional, dan juga lokalnya turut mempengaruhi peningkatan intensitas curah hujan di beberapa wilayah Indonesia, begitu. Baik, kalau untuk puncak musim hujannya sendiri, apakah semua rata secara bersama-sama di seluruh wilayah Indonesia atau hanya di wilayah-wilayah tertentu saja untuk bulan ini, Mas Irsal? Iya, di beberapa wilayah Indonesia untuk bulan Desember sendiri, beberapa wilayah yang sedang puncak musim hujan seperti di sebagian Sumatera, kemudian sebagian Kalimantan. Kemudian untuk Sumatera bagian selatan misalnya, berdasarkan perkiraan dari bagian klimatologi di BMKG, bulan Januari dan Februari merupakan puncak musim hujan di wilayah tersebut. Begitupun untuk Jawa, di sebagian Jawa, di Januari dan Februari terdapat beberapa wilayah yang mengalami puncak musim hujan. Demikian, Mas. Artinya yang terjadi saat ini masih mungkin terjadi peningkatan, belum memasuki puncak dari musim hujan. Betul sekali, Mbak. Untuk potensi-potensi tersebut masih ada. Untuk pekan depan pun untuk di sebagian besar wilayah Indonesia perlu diwaspadai adanya peningkatan intensitas curah hujan, begitu, Mbak Stefan. Oke, kemarin juga di Jakarta ada fenomena hujan es begitu ya, Mas Irsal. Apakah kemungkinan hujan es juga masih akan terjadi dalam beberapa minggu terdepan? Ya, berdasarkan perkiraan kami di BMKG untuk cuaca sepekan ke depan,
memang di sebagian besar wilayah Indonesia seperti di Sumatera bagian utara, kemudian di sebagian besar Jawa, kemudian di Kalimantan bagian barat, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi bagian barat dan Sulawesi bagian selatan, serta Maluku, peningkatan intensitas curah hujan, Mas. Potensi hujan sedang hingga lebat berpotensi terjadi di wilayah tersebut. Untuk kejadian hujan es di hari kemarin, memang hujan es berasal dari awan cumulonimbus, di mana awannya itu berbentuk seperti bunga kol, menjulang tinggi, dan berwarna gelap, gitu, Mbak. Selain di Jabodetabek, kemarin juga ada banjir bandang di beberapa wilayah, kemudian longsor di Sumedang. Wilayah mana lagi yang harus waspada terhadap ancaman bencana akibat cuaca ekstrim, Mas Irsal? Iya, untuk sepekan ke depan kami perakirakan wilayah di Indonesia yang berpotensi hujan lebat ya, yang dapat berdampak pada bencana hidrometeorologi seperti banjir, kemudian banjir bandang dan tanah longsor. Itu di wilayah Sumatera bagian utara, meliputi Aceh, Sumatera Utara, kemudian di Kalimantan Barat, di Sumatera bagian selatan juga, di sebagian besar Jawa, ini yang perlu diwaspadai, kemudian Bali, NTB, NTT, Sulawesi bagian selatan, termasuk Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan juga Sulawesi Tenggara, dan wilayah di sebagian Maluku dan Papua, demikian, Pak. Oke, Mas Irsal, kalau spesifik di wilayah Jabodetabek sendiri, hujan yang akan turun beberapa pekan ke depan, apakah juga disertai angin kencang? Ya, betul sekali, Mas. Potensi hujan untuk wilayah Jabodetabek dalam sepekan ke depan masih berpotensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan juga angin kencang. Oleh karena itu, waspada. Kami juga merekap untuk beberapa hari kemarin banyak kejadian seperti misalnya pohon tumbang, kemudian bangunan rusak, dan juga genangan dan banjir di beberapa titik. Untuk sepekan ke depan, wilayah Jabodetabek masih berpotensi demikian. Ya, dan sejak kemarin ini dari pantauan kami kerap kali cuaca buruk terjadi sore ke malam ya. Kalau dari perkiraan dari BMKG seperti apa beberapa hari ke depan, Mas Irsal? Ya, untuk di Jabodetabek, hujan cenderung berpotensi terjadi di siang sore hari, Mbak, dan juga dini hari dalam sepekan ke depan. Oke, kalau dari sisi intensitas hujan yang terjadi sendiri, Mas Irsal, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang juga menjelang akhir tahun juga terjadi banjir dan juga hujan yang cukup ekstrim, seperti apa perbandingannya jika dibandingkan dengan tahun ini? Ya, untuk potensi tersebut masih ada, Mas. Untuk seperti di tahun kemarin ya. Untuk tahun ini kami terus pantau dan memantau kondisi dinamika atmosfer di wilayah Indonesia, dan potensi tersebut masih ada karena melihat dari beberapa faktor seperti La Nina yang masih moderate, kemudian beberapa indeks global yang signifikan, kemudian adanya belokan dan juga konvergen di beberapa wilayah Indonesia, dan juga di masa musim hujan ini monsun Asia sudah terlihat sangat jelas di beberapa wilayah seperti Jawa terdapat konvergen dan juga potensi pertumbuhan awanan hujan yang signifikan begitu. Baik, Mas Irsal, sesaat lagi kan kita akan memasuki libur akhir tahun ya. Apakah mungkin ada imbauan dari BMKG kepada masyarakat di wilayah mana saja yang perlu waspada dan sebagainya? Iya, memasuki masa akhir tahun atau penutupan tahun ya, Mbak ya. Menjelang akhir tahun, masyarakat kami imbau untuk tetap tenang, namun selalu berhati-hati dan juga waspada untuk mengantisipasi perubahan cuaca yang terjadi. Kemudian masyarakat juga dapat selalu memperbarui informasi cuaca yang kami update terus di website kami. Begitu. Baik. Mudah-mudahan informasi ini juga didengar oleh pemirsa iNews Sore. Kita harapkan terus cuaca juga bisa berangsur kondusif dan tidak menyebabkan bencana lanjutan yang begitu parah. Terima kasih Mas Muhammad Irsal, Prakirawan Cuaca BMKG, sudah meluangkan waktunya bersama kami di iNews Sore. Selamat sore.